Yang pertama-tama saya mau ngucapin selamat datang dulu buat teman-teman di kelas diet online premium coaching. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, nama komunitas kita itu adalah Komunitas Premium Coaching Indonesia, sudah berdiri sejak Agustus 2018. Dan kegiatan dalam komunitas itu banyak banget. Salah satu kegiatannya adalah kelas diet online. Oke. Dan teman-teman semua, di sini aku mau kasih tahu ke teman-teman semua bahwa semua coach yang nantinya akan membantu teman-teman selama program itu pernah berada di posisi teman-teman. Artinya mereka secara experience itu pernah mengalami kondisi dengan struggling berat badan. Kalau saya itu struggling dengan naik berat badan, kalau coach-coach yang lain rata-rata struggling dengan turun berat badan, ya. Dan kami semua pernah berada di titik teman-teman. Kami pernah merasakan apa yang teman-teman rasakan sekarang, insecure dengan ukuran baju misalnya, atau malas olahraga, atau misalnya capek untuk beraktivitas, dan semua hal-hal yang teman-teman mungkin alami sekarang, itu kami juga pernah merasakannya. So, secara experience, insya Allah, kami dalam tanda kutip, know what you feel, guys. Ya, kalau misalnya, coach, aku tuh kayaknya susah banget minum air putih. Sama, kami juga dulu gitu susah minum air putih. Coach, kayaknya gimana ya biar semangat untuk olahraga? Sama, kita juga dulu di awal-awal gak semangat untuk berolahraga. Jadi saya sendiri naik hampir 25 kilo, teman-teman. Dulu aku 176 cm dengan berat badan 51 kilo. Ya, terus istriku beliau habis melahirkan, terus memutuskan untuk ikut programnya. Alhamdulillah turun 11 kilo. Sambil menyusui, asinya tetap lancar, anak sehat, alhamdulillah. Ya, dan nantinya akan ada banyak para coach yang juga akan berkenalan kepada teman-teman semua dan menampilkan apa dan perubahan apa yang mereka rasakan ketika fokus konsisten dengan program dietnya, ya. Tapi nggak malam ini. Oke. Terus yang kedua, teman-teman, kita juga ada beberapa coach yang certified. Sebenarnya certified coach ini menunjukkan kegigihan kami, menunjukkan semangat kami untuk terus update informasi dan juga update knowledge. Ya, tadi seperti yang saya sudah bilang di awal, secara experience, insya Allah kami kompeten. Tapi teman-teman juga mungkin bertanya, apakah secara knowledge ini bisa dipertanggungjawabkan? Insya Allah teman-teman, semua edukasi, semua ilmu, semua informasi yang berkaitan dengan diet dan olahraga, itu sudah kami filtering. Kami sudah mencari-cari, memilih informasi mana aja yang bisa disampaikan, mana yang harusnya nggak disampaikan. Bahkan kita feel free banget buat open discuss nanti kalau di sesi edukasi. Kalau kalau misalnya teman-teman ada pengetahuan baru, atau mungkin teman-teman ada knowledge yang teman-teman bingungkan, boleh banget kita bisa diskusi, ya. Dan saya sendiri certified, ya sebentar ya. Saya sendiri certified di PrimaFit, Certified Ray Institute. Kemudian istri saya ini Certified Ray Institute, dan ada beberapa course juga yang certified, ya. Intinya certified ini membuat, dan kami harap teman-teman bisa semakin yakin dengan program dietnya, dan teman-teman merasa lebih nyaman dan aman dalam program diet nanti. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan lebih jauh, saya perlu tahu teman-teman semua, kira-kira sambil menunggu program kita akan mulai di hari pertama, update timbangan teman-teman terakhir berapa? Apakah trennya naik? Apakah trennya turun? Apakah trennya naik turun? Atau trennya stuck nih, nggak ada perubahan? Coba tulis di kolom komentar. Kira-kira dari hampir 20 orang yang hadir malam hari ini, gimana nih tren berat badannya? Ya, naik lalu stuck. Oke, Kak Intan, berat badannya naik terus stuck. Oke, makasih Kak Intan. Ada Ade Mutia naik. Oke, ada lagi teman-teman? Sama, naik terus stuck, naik juga stuck, naik stuck. Oke, Kak Retno juga. Kak Putri naik turun fluktuatif ya. Ada lagi guys. Coba, Kak P ini naik, kemudian stuck. Oke. Kak Nur Afifah naik, Kak. Oke, Kak Nur Afifah tadi turun, Kak Sandy naik. Nah, oke, sambil teman-teman menuliskan apa yang teman-teman rasakan saat timbangan, saya kasih tahu ke teman-teman semua bahwa sebenarnya yang namanya kondisi berat badan itu naik atau turun sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor, ya. Dan
di luar sana banyak sekali teman-teman kita yang kurang memahami hal ini. Sehingga yang mereka pikir kalau mau turun berat badan kurangi makanan, yang mau naik berat badan banyak-banyak makan. Kan kita sering dengar, aku udah banyak makan kok berat badanku nggak naik ya. Aku udah kurangin makan, bahkan aku udah makan cuma sehari sekali tapi nggak turun-turun juga ya. Nah, jadi hari ini saya mau kasih tahu ke teman-teman semua bahwa yang namanya penyebab naik berat badan itu banyak. Tapi kalau kita rangkum secara general, itu kurang lebih ada 6, teman-teman. Yang pertama adalah jenis makanan. Jenis makanan ini seringkali menjadi sesuatu yang tanpa kita sadari, itu membuat bumerang ke program kita. Ya, misalnya kita terlalu banyak karbohidrat, kurang protein, kurang serat, kurang lemak baik malah. Atau jangan-jangan kita terlalu banyak lemak, terlalu banyak karbo, tapi proteinnya nggak ada, seratnya malah sama sekali nggak ada. Nah, ketika kita tidak atau belum bisa mengatur jenis makanan yang masuk dari pagi sampai malam, ini akan menjadi penyebab kenaikan berat badan kita. Ya, kan biasa kita sering tuh makannya karbo, lauknya karbo. Ya, kan? Makan nasi, lauknya mie. Nah, ini menjadi pertanda bahwa sebenarnya justru ketidaktahuan kita itu membuat berat badan kita naik. Terus yang kedua ini tentang porsi makan. Porsi makan ini agak tricky. Kenapa? Karena ada orang yang porsi makannya sedikit banget tapi nggak turun. Ada orang yang porsi makannya banyak tapi turun. Nah, kok bisa? Jadi jawabannya itu adalah sebenarnya yang perlu digarisbawahi, porsi makanan itu harus seimbang, yaitu 40% karbohidrat, 30% protein, dan 30% lemak baik. Nah, semua itu nanti akan teman-teman dapatkan di kelas diet online. Menunya seperti apa, seperti bagaimana untuk pola makannya, itu kita akan atur. Oke? Terus yang ketiga ini memang jadi isu di luar sana karena banyak orang yang menganggap remeh waktu makan. Bahkan teman-teman kita yang notabene jelas-jelas GERD, asam lambung, atau MAH, itu seringkali menganggap remeh waktu makan. Padahal waktu makan ini sangat penting untuk metabolisme tubuh, sangat penting untuk memfasilitasi rasa lapar, dan sangat penting untuk teman-teman bisa mengatur waktu makan teman-teman. Kebanyakan orang yang waktu makannya tidak teratur, itu punya potensi kenaikan berat badan. Kenapa? Karena biasanya yang harusnya porsi pagi kemudian digabung ke porsi siang karena belum makan pagi sehingga porsinya out of control, ya. Terus yang keempat, ini juga sama, kita ini susah banget minum air putih tapi mudah banget minum minuman manis. Minum minuman manis sebenarnya is okay, no problem. Tetapi akan jadi bumerang kalau kita minum setiap hari berkali-kali, ya. Kita kadang pagi udah minum manis, terus nanti siang minum manis, malam minum manis. Sehari itu kita bisa 3 kali. Kalau misalnya kita hitung itu bisa lebih dari bahkan bisa lebih dari 1 liter kita minum minuman manis, ya. Tapi kalau minum air putih 500 mili pun kadang seharian nggak habis. Nah, jadi hari ini dan seterusnya kami harap teman-teman udah mulai terbiasa dengan asupan air putih. Kita nggak lomba-lomba banyak-banyakan minum air putih, kita akan coba membangun kebiasaan untuk lebih aware dengan asupan air putih kita. It's okay buat pertama-tama mulai mungkin teman-teman baru bisa 1,5 liter atau teman-teman udah terbiasa 2,5 liter, teman-teman mulai tingkatin aja. Dan di kelas ini kita sama-sama belajar untuk meningkatkan asupan air putih kita, ya. Kenapa air putih? Nah, air putih itu sangat bagus banget manfaatnya untuk metabolisme tubuh. Terus yang kedua sangat baik untuk proses peningkatan massa otot. Dan yang ketiga 0 kalori. Jadi sebanyak apapun teman-teman minum air putih, teman-teman nggak akan bertambah kalori, ya. Terus yang kelima ini juga jadi isu lumayan santer, ya kan? Karena banyak orang kalau diet itu fokusnya pada makan dan olahraga. Aku nggak bisa olahraga, aku nggak bisa atur pola makan. Kebanyakan itu. Tapi jarang sekali yang membahas tentang tidur, teman-teman. Padahal tidur itu adalah triangle, ya. Makan, olahraga, tidur adalah 3 hal yang seharusnya teman-teman mulai aware dalam program diet.
Kenapa? Karena pada saat tidur kita terjadi proses recovery, kita terjadi proses rest metabolism, kemudian masih terjadi proses pembakaran kalori, perbaikan sel-sel yang rusak, detoksifikasi alami oleh hati, semuanya dilakukan dan terjadi pada saat kita tidur. Orang yang kurang tidur biasanya berdampak pada salah satunya adalah ketidakmampuan untuk memilah dan memilih makanan, ketidakmampuan untuk mengatasi nafsu makan, ketidakmampuan untuk mengatasi yang namanya craving, hunger, dan segala macamnya. Dan yang paling penting apa? Ya kurang tidur otomatis nggak bisa olahraga. Karena capek, energinya nggak ada. Nah, jadi penting banget untuk teman-teman, mulai hari ini dan seterusnya, ayo ya, kualitas tidurnya mulai diatur. Mulai di pelan-pelan, bertahap, dan untuk dapetin kualitas. Dan yang terakhir teman-teman, ini yang selalu para coach sampaikan ke teman-teman semua. Kalau kita bicara tentang penurunan berat badan atau kita bicara tentang program diet, itu kita ada dua hal. Yang pertama adalah program dietnya sendiri, yang kedua adalah pelaku dietnya. Nah, jembatan antara program sama pelaku diet adalah ilmu. Kalau teman-teman do something tapi teman-teman nggak tahu alasannya atau teman-teman nggak punya informasi atau pengetahuan akan hal itu, maka yang akan terjadi adalah teman-teman hanya sekedar melakukan kebiasaan aja, ritual aja. Oh, ternyata kalau turun berat badan makannya ini. Oh, ternyata kalau turun berat badan makannya ini. Oh, kalau turun berat badan olahraganya segini. Tapi teman-teman nggak tahu kenapa olahraganya harus dilakukan seperti itu, kenapa makannya harus itu. Makanya di kelas diet ini, kami harapkan teman-teman untuk bisa sama-sama menambah ilmu, menambah pengetahuan dalam sesi edukasi nantinya. Ya, jadi semua hal ini teman-teman, ya 6 hal ini itu nanti akan kita coba overcome atau kita coba fasilitasi supaya teman-teman terbiasa dan nggak terjebak dengan 6 hal ini. Harapannya teman-teman bisa turun berat badan, ya. Oke. Nah, untuk pola makannya teman-teman itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pola makan untuk teman-teman di bawah 70 kilo. Kalau teman-teman di bawah 70 kilo, maka teman-teman diwajibkan atau disarankan makan 5 kali sehari. Paginya dengan shake yang sudah dikirim ke teman-teman semua, kemudian cemilan pagi sudah ada di e-book, makan siang resepnya sudah ada di e-book, cemilan sore sudah ada di e-book, makan malam dengan shake lagi. Jadi teman-teman makannya 5 kali ya. Ini untuk yang berat badannya di bawah 70 kilo. Oke. Terus untuk berat badannya yang di atas 70 kilo plus para ibu-ibu yang sedang menyusui, ini makannya 6 kali ya. Secara sarapan, cemilan pagi, makan siang, cemilan sore, dan makan malam itu sama dengan teman-teman di bawah 70 kilo. Tapi ada satu tambahan waktu makan lagi, yaitu cemilan malam, yang mana pilihannya itu adalah 2 putih telur rebus, atau 20 butir kacang almond panggang, atau 1 buah kelapa hijau atau kelapa biasa dengan isinya, dengan dagingnya, dengan airnya. Ya, tanpa tambahan gula. Nah, jadi itu cemilan malamnya. Ini buat ibu yang menyusui sama buat teman-teman yang berat badannya di atas 70 kilo. Oke? Kalau puasa gimana? Kalau puasa sebenarnya sama aja. Yang beda adalah waktu makannya aja. Jadi teman-teman pada saat sarapan dan cemilan pagi itu dipindah ke sahur, kemudian dimakan siang dan cemilan sore itu nanti teman-teman pindahkan di waktu berbuka puasa. Aku terbiasa dengan buka puasanya dengan makan berat. Ya udah, berarti teman-teman pas buka puasa itu teman-teman dengan cemilan sore plus makan siang. Atau aku terbiasa buka puasa dengan yang ringan-ringan aja. Ya udah, berarti pada saat buka puasa teman-teman cemilan sorenya plus shake. Nanti pas Mbak Daisa teman-teman makan malam dengan resep makan siang. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kemudian itu untuk pola makan. Selanjutnya untuk olahraga, teman-teman disarankan mulai membangun kebiasaan berolahraga. Minimal itu teman-teman 150 menit dalam 1 minggu. Jadi kalau misalnya let's say dalam 1 hari teman-teman olahraga 30 menit, maka teman-teman seminggu 5 kali. Ya, itu disarankan. Dengan olahraganya apa? Olahraganya bebas. Teman-teman boleh lakukan olahraga apapun yang teman-teman bisa lakukan dan teman-teman bisa
konsisten melakukannya. Ya, kalau saya pribadi sih biasanya saya lebih mudah untuk menyarankan jalan kaki aja. Ya, jalan kaki itu selain mudah, murah, sederhana, simple, gak ribet. Tapi kalau teman-teman mau coba olahraga lain juga boleh. Saya waktu di awal-awal dulu program, saya hanya modal YouTube, putar Zumba, 3 lagu, habis itu udah olahraganya gitu doang. Ya, sebenarnya semuanya teman-teman boleh lakukan olahraganya, bebas. Yang penting bisa dilakukan dan konsisten ya. Untuk waktu olahraganya tidak ada patokan, teman-teman boleh lakukan pagi hari, teman-teman boleh lakukan siang hari, teman-teman boleh lakukan sore hari, bahkan teman-teman juga boleh lakukan di malam hari. Tetapi untuk malam harinya, saya sarankan teman-teman olahraganya itu 2 jam sebelum waktu tidur udah selesai. Jadi misalnya teman-teman tidurnya jam 10, maksimal itu teman-teman jam 8 malam udah nggak ada aktivitas olahraga lagi. Ya. Jadi intinya saya sarankan teman-teman mulai membangun kebiasaan berolahraga. Olahraganya boleh apapun itu, minimal 150 menit dalam 1 minggu. Dalam satu sesi bisa 20 menit, 30 menit, itu tergantung dan terserah teman-teman. Yang penting olahraga. Oke. Gimana kalau yang udah sering olahraga? Ya udah, yang udah sering olahraga tetap lakukan aja secara konsisten. Oke. Nah, terus ini penting banget. Teman-teman perlu banget untuk jadi reminder atau take note ini. Kenapa? Karena banyak orang yang ikut program itu seringkali merasa nggak sesuai ekspektasi hasilnya. Kenapa ya nggak sesuai ekspektasi? Ternyata pas kita tarik ke belakang, rata-rata tidak atau kurang maksimal dalam melakukan poin penting ini, teman-teman. Yang pertama adalah, teman-teman, kami harap follow menu makan. Cemilannya apa, makan siangnya apa, makan malamnya apa, semuanya sudah disediakan, teman-teman tinggal ikuti saja. Ya, rata-rata yang turun 4 kilo, 5 kilo dalam waktu 10 hari, teman-teman, itu adalah orang-orang yang memang betul-betul follow meal plan. Ya, kalau dia kerja dia jadi tim bekal, kalau misalnya dia lagi di luar dia bekal makanan. Saya tidak bermaksud menambah pekerjaan teman-teman jadi wah harus kayak gitu, enggak. Saya cuma bilang bahwa kalau teman-teman follow, teman-teman punya potensi turun berat badan jadi jauh lebih maksimal. Ya, berarti kalau nggak follow gimana? Ya kalau nggak follow tetap bisa turun berat badan teman-teman, tetapi kurang maksimal. Dan saya harap kalau teman-teman di luar atau berkreasi di luar waktu makan atau pola makan, wajib teman-teman sampaikan atau komunikasikan dengan coach teman-teman ya supaya bisa lihat strateginya seperti apa. Oke. Terus yang kedua, pastikan teman-teman porsi dari pengambilan makan dan cemilan. Kalau misalnya dibilang 200 gram dada ayam, teman-teman pastikan betul-betul 200 gram dada ayam. Terus nasinya juga tidak usah kalau misalnya kalau 4 sendok makan nasi ini bisa turun berat badan, ya udah aku jadi 2 sendok makan aja, nggak usah dikurangin juga karbohidratnya ya. Jadi teman-teman kalau 4 sendok makan ya 4 sendok makan, kalau 5 sendok makan ya 5 sendok makan, oke. Terus yang ketiga, disiplin dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah ini penting, teman-teman bisa lihat di ebook sarapan jam berapa, makan siang jam berapa, makan malam jam berapa, cemilan pagi jam berapa, cemilan sore jam berapa, itu semua ada ya. Jadi teman-teman saya harap follow waktu makannya. Dan yang keempat adalah penuhi kebutuhan air putih, teman-teman. Minimal kita belajar lah, minimalnya 2 liter, 2,5 liter dalam satu hari. Bahkan teman-teman saya harapkan bisa sampai 3 liter dalam satu hari, teman-teman. Bukan dalam satu kali minum, ya. Dan yang terakhir adalah teman-teman saya minta untuk belajar mengatur kebiasaan tidurnya. Ada hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang di luar kontrol kita. Misalnya kita kerja shift malam, nah itu adalah hal yang di luar kontrol kita. Tapi kalau teman-teman tidak kerja shift malam, teman-teman memilih untuk bergadang sambil nonton Netflix dan segala macamnya, itu artinya teman-teman kurang mampu untuk mengontrol pola tidur teman-teman. Dan biasanya yang kurang tidur ini berdampak pada proses metabolisme, dan kalau metabolismenya udah berdampak, teman-teman juga akan dapetin hasil kurang maksimal dalam program ya. Dan nantinya teman-teman akan ada grup coaching. Grup coaching ini ada dibagi dua, ada grup private dan grup official. Untuk grup private tidak semua coach punya grup private. Kenapa? Karena untuk grup private ini depend atau tergantung dari coachnya masing-masing. Nah, kalau misalnya teman-teman berada dalam coach yang punya grup private, is okay.
lakukan. Kalau teman-teman coachnya nggak punya grup private, nggak apa-apa juga ya. Jadi intinya grup private ini lebih bebas, teman-teman. Nantinya isinya itu adalah peserta-peserta dari coach tersebut. Ya, jadi nggak ada gabungan dari peserta coach lain. Kemudian teman-teman sifatnya fleksibel dan teman-teman bisa saling memberi semangat dan lain-lain. Oke. Nah, kalau grup official ini adalah yang memang dibuat untuk mewadahi semua peserta coach. Jadi isinya adalah gabungan dari para coach-coach yang lain, ya. Dan dia lebih teratur. Kenapa? Karena ada jam buka dan jam tutup. Jam bukanya itu pagi, jam 7 sampai jam 9, kemudian close, buka lagi jam 12 sampai jam 2 pada saat makan siang, kemudian close, buka lagi nanti tujuan, itu bahas tentang edukasi di situ. Nah, saya harap teman-teman menahan diri untuk tidak left dari grup. Kenapa? Karena semua edukasi itu seliweran nanti di grup. Rugi banget teman-teman sudah investasi waktu, sudah investasi biaya, tapi teman-teman melewatkan waktu edukasinya. Karena apa? Karena justru seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau programnya udah bagus, kalau pelaku dietnya udah punya motivasi tinggi, tinggal jembatannya aja, yaitu pengetahuan. Ya, jadi saya harap teman-teman menahan diri untuk tidak left group, mute all notification, terus tandai atau bintangi hal-hal yang penting, sisanya clear chat aja, ya. Dan untuk kelas dietnya kita ada hadiah teman-teman ya, ada hadiah, nanti hadiahnya akan dijelasin besok pada saat sesi pembukaan grup official. Yang mana hadiahnya ini terbagi menjadi dua, hadiah lomba langsing dan yang kedua adalah hadiah spesial. Hadiah lomba langsing dan hadiah spesial ini tidak wajib teman-teman ikutin. Kenapa? Karena ada syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuannya nanti ada di penjelasan pada saat pembukaan grup besok ya. Untuk hadiah spesial ini berkaitan dengan nilai rating makan siang, teman-teman. Jadi nanti setiap hari akan ada coach yang bertugas untuk menilai, memberi rating makan siang teman-teman. Semakin banyak akumulasinya terkumpul, maka 2 orang pemenang akan dapat hadiah spesial. Saya harap sih teman-teman tetap mengirimkan makan siang teman-teman ke grup. Kenapa? Karena teman-teman akan tahu dan teman-teman akan terbiasa, bahkan nanti teman-teman jadi bisa melihat ternyata makanan teman-teman tuh misalnya kurang serat, terlalu banyak karbo, atau jangan-jangan proteinnya kurang, atau jangan-jangan penggunaan minyaknya terlalu berlebih. Jadi dengan teman-teman terbiasa mengirim foto makan siang teman-teman di grup official, teman-teman jadi punya sense of awareness atau level kesadaran yang cukup untuk akhirnya terbiasa memilah dan memilih apa yang bisa masuk ke dalam mulut teman-teman. Nah, ya jadi kirim aja. Bahkan kalau misalnya teman-teman di luar meal plan pun nggak apa-apa, kirim aja. Nanti coachnya yang akan bertugas, yang akan kasih nilai, oke? Dan ini penting banget teman-teman, take note-nya adalah apapun pertanyaan teman-teman, itu nggak ada pertanyaan yang remeh-temeh atau sepele. Semua pertanyaan itu penting. Jadi, kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada hal yang teman-teman bingungkan, saya harap teman-teman nggak sungkan untuk setiap hari bertanya. Bahkan dalam satu hari bertanya berkali-kali pun nggak apa-apa. Ya, karena memang itu tugas kami dalam rangka untuk memfasilitasi dan membantu teman-teman mendapatkan hasil program yang maksimal. Jadi tanya aja nggak apa-apa. Kalau nggak mungkin coachnya marah ya. Dan lebih baik sering bertanya daripada kebingungan selama program diet berlangsung. Oke? Nah, selesai deh. Ya, bentar kan teman-teman? Ya, itu tadi sesi call briefing yang sudah saya sampaikan ke teman-teman semua sebagai gambaran awal di 10 hari kelas diet kita nanti ke depan. Saya harap teman-teman sudah punya gambaran ya, 10 hari itu ngapain aja. Oh, ternyata nanti saya akan masuk grup. Grupnya itu kalau grup official pagi, siang sama malam. Kemudian saya ikut edukasinya, kalau ada pertanyaan saya tanya, segala macamnya. Ya, jadi intinya saya tanya terus di coachku. Ya, betul Kak Dela, ya. Kalau misalnya coach Kakak marah, kasih tahu saya. Biar saya marahin balik. Ya. Jadi tanya aja ke coachnya kalau ada apapun itu, nggak apa-apa. Nah, tapi saran saya adalah teman-teman buka dulu e-booknya, resep makanannya itu kan ada lengkap tuh dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Teman-teman buka, baca,
sampai selesai. Nah, kalau ada pertanyaan baru tanya ke coachnya. Ya, kalau misalnya tanya-tanya sih nggak apa-apa, tapi siapa tahu ternyata pertanyaannya itu udah ada jawabannya di grup, atau udah ada jawabannya di e-book kayak gitu. Ya, jadi dibaca dulu e-booknya. Kalau misalnya kurang jelas, baru tanyakan ke coachnya, ya. Dan sebenarnya untuk pola makannya teman-teman fleksibel banget. By the way, ini kita udah buka sesi Q&A. Kalau teman-teman mau tanya, masih ada waktu 10 menit ya. Boleh banget teman-teman kalau mau tanya langsung aja tulis di kolom komentar. Sambil aku kasih tahu bahwa kalau misalnya kita program itu sebenarnya fleksibel banget. Tapi kuncinya adalah komunikasi. Ini penting teman-teman, ya. E-booknya besok di print, mantap, keren Kak, ya di print aja. Kalau mau di warna-warni print warna. Tapi kalau misalnya out of budget, overprice, print hitam putih juga nggak apa-apa. Ya, yang penting bisa dibaca dengan jelas. Oke. Nah, jadi teman-teman sekali lagi aku bilang bahwa sebenarnya programnya fleksibel banget. Tapi kuncinya di komunikasi. Maksudnya gimana, Coach? Maksudnya gini, kalau teman-teman nggak bisa atau belum menemukan makanan atau cemilan yang sulit teman-teman dapatkan di daerah teman-teman, teman-teman boleh kok ganti dengan cemilan yang lain, tetapi komunikasi. Tanya ke coachnya, minta pendapat coachnya. Coach, kalau misalnya nih aku nggak ada buah pepaya di tempat, tapi yang ada buah nanas, bisa nggak? Bisa. Ya, Coach, aku biasanya kalau pagi-pagi atau sore itu cemilannya buah naga. Boleh nggak? Boleh. Tapi itu semua harus teman-teman, bukan harus sih. Itu semua saya sarankan untuk teman-teman komunikasikan dengan coach teman-teman. Bahkan kalau misalnya teman-teman berada di luar pun, Coach, aku hari ini nggak sempat makan siang nih. Nggak sempat prepare untuk makan siang. Aku sekarang lagi meeting di luar. Atau aku sekarang lagi baru selesai kuliah. Ada warteg nih. Kira-kira makanannya seperti apa ya Coach ya, yang kira-kira bisa untuk tetap bisa kontrol atau on track program. Nah, itu juga boleh banget teman, ya. Bahkan teman-teman kalau lagi di luar atau lagi makan sama suami atau lagi makan sama pasangan atau lagi makan sama keluarga, teman-teman boleh banget kok fotokan menunya, cepret, kirim ke coachnya. Coach, ini menunya kira-kira aku pesan yang mana ya supaya kalorinya tetap terkontrol dan aku masih on track dalam program. Itu juga boleh teman-teman, ya. Tapi sudah-sudah sih biasanya udah pesan dulu, udah makan, baru kasih tahu coachnya. Aduh coach, maaf ya, tadi makan martabak. Wow, 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 wow. Ya, biasanya gitu tuh. Guys, ya ini ya, saya kasih tahu. Mindsetnya diubah ya. Dalam program diet itu nggak ada perfect diet. There is no perfect in diet. Tidak pernah ada kata sempurna dalam diet. Jadi jangan kejar sempurnanya. Kejar pondasinya, step by step, proses by proses, day by day. It's okay guys, it's okay kalau teman-teman misalnya makan di luar program. Kita tuh manusia biasa gitu. Misalnya, coach, tadi di kantor ada yang bawa gorengan, aku makan satu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Setelah teman-teman sampaikan ke coach teman-teman, nanti coach teman-teman akan review apa penyebabnya, kenapa kamu makan gorengan, kenapa akhirnya memutuskan untuk makan gorengan. Iya coach, karena ternyata nggak sempat makan tadi, sarapannya juga telat, jadinya lapar. Pas ada trigger, akhirnya jadi ngambil deh gorengan. Nah, artinya kan, setelah kita floorkan, kita bisa cari solusinya. Oke, berarti besok, coba kita makannya sarapannya lebih awal. Atau misalnya coba diperbanyak cemilan buahnya, supaya lebih kenyang. Jadi nggak mudah tergoda dengan gorengan di kantor. Ya, kita nggak bisa kontrol apa yang di luar kontrol kita, teman-teman. Itu kata kuncinya. Kita nggak mungkin kita ngatur teman-teman kita. Hey, saya lagi diet nih, tolong jangan bawa gorengan ya ke kantor. Nggak bisa lah. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Nah, jadi penting banget untuk teman-teman selalu berkomunikasi dengan coach teman-teman, ya. Dan hopefully teman-teman kerjasama yang baik antara coach dengan teman-teman itu bisa mendapatkan output atau outcome yang maksimal optimal dalam program. Sepengalaman kami dari Agustus 2018 sampai periode kemarin, orang-orang yang punya hasil maksimal biasanya adalah orang-orang yang komunikasinya baik dan lancar dengan coachnya. Nah, biasanya coach nanya, Kak, Pak hari ini makan apa? Apaan sih coach? Nanya-nanya mulu. Ais. Nah, itu.
Udah deh coach, suami aku aja nggak pernah nanya aku udah BAB atau belum. Coach kok kayaknya nanya-nanya banget, kepo banget aku udah BAB atau belum. Ya Allah. Jangan guys, ya. Kita justru coach ini harus memastikan teman-teman untuk bisa on track dalam program dan dapetin hasil maksimal kayak gitu. Ya. Oke, aku rasa itu aja teman-teman atas waktunya. Terima kasih sekali lagi buat amanah yang teman-teman berikan kepada kami. Insya Allah amanah yang teman-teman berikan akan kami jaga dan komunikasi yang baik, kerjasama yang baik antara coach dengan teman-teman itu bisa hopefully mendapat outcome yang luar biasa nanti di akhir program ya. Dan saya juga mohon maaf kalau misalnya selama call briefing tadi ada kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan. Kita akan mulai kelasnya tanggal 25 Januari. So besok masih ada waktu 1 hari untuk preparation. Ingat teman-teman, ya, kalau kalian prepare, well prepare, maka outcome-nya akan lebih maksimal. Ya, teman-teman bisa belanja cemilan dulu, teman-teman bisa nyicil untuk misalnya proteinnya, dada ayam atau ikannya, atau apapun itu, teman-teman bisa atur dan komunikasi dengan coach teman-teman. Oke? Saya rasa itu aja teman-teman. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai bertemu di kelas. Bye-bye.